Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu peserta KSM Nasional tahun 2022. Hari ini ada Mas Alan nih, salah satu peserta KSM dari salah satu madrasah di Bali, dari Men 1 Karangasem. Iya benar. Halo Sobat Madrasah, perkenalkan nama aku Alan Ferdiansah dari Provinsi Bali, asal sekolah Man Karangasem. Di sini aku mewakili Mapel Kimia untuk KSM Kimia Terintegrasi. Oke, Mas Alan apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mbak Salwa? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih perasaannya nih? Bisa ikut terlibat di KSM? Perasaannya yang pertama mungkin tidak percaya bahwa seorang Alan Ferdiansah bisa lolos sampai ke tingkat nasional ini. Karena begitu banyak para peserta dan pesaing yang sudah belajar dengan giat dengan pendampingnya. Perasaan saya hingga ke nasional ini pasti bangga dan merasa happy bisa membanggakan kedua orang tua dan nama madrasah. Oh ya, mungkin sebelum itu kayaknya perkenalan dulu kali ya ke teman-teman yang ada di rumah biar tahu nih, ini namanya Mas Alan siapa sih gitu kan. Coba. Halo Sobat Madrasah, perkenalkan nama aku Alan Ferdiansah dari Sekolah Man Karangasem, Provinsi Bali. Di sini aku mengikuti KSM tingkat nasional Mapel Kimia. Oke, kalau boleh tahu Mas Alan ini kelas berapa sih? Kelas 12 SM. Kelas 12 kelas 3 berarti ya. Nah, kalau tadi aku dengar-dengar kayaknya Mas Alan ini baru ini ya pertama kali salah satu yang di bagian kimia ya, yang lolos sampai nasional ya? Iya, alhamdulillah. Wah, nah kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali intinya nih ya. Kan ini Mas Alan dari Bali ini ya. Perjalanannya ke sini tuh gimana sih? Perjalanannya pasti sudah dipersiapkan dengan matang karena seprovinsi Bali itu waktu sudah lolos ke nasional sudah dibuatin grup WhatsApp. Nah, di sana kita berkoordinasi seprovinsi Bali bagaimana persiapannya dari Karangasem ke Denpasar dan menuju ke Jakarta. Nah, persiapannya itu dari tanggal 8 hari Sabtu kita sudah ke Denpasar. Di situ kita menginap semalam di Wisma Bali. Nah, setelah sudah tanggal 9 kita baru berangkat ke Bandara Ngurah Rai. Setelah jam 11 kita nunggu ke loterinya, langsung berangkat jam 2, sekitar jam 2 baru datang Jakarta Timur. Oke, nah Mas Alan ini udah pernah ke Jakarta sebelumnya atau baru pertama kali? Baru pertama kali sih. Gimana nih perasaan tiba-tiba langsung ngelihat Jakarta nih? Jakarta gimana nih menurut? Jakarta besar dan padat sih penduduknya juga. Makanya selalu macet gitu. Saya bukan waktu yang lama. Karena emang padat juga ya di Jakarta. Tapi happy nggak datang ke Jakarta? Happy banget. Biar pernah ke ibu kota Indonesia. Oke, gitu. Tapi Bali juga nggak kalah keren. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan bahas-bahas KSM nih ya, kesulitan-kesulitannya apa aja sih, hambatannya? Pasti kan ada aja gitu kan ya yang bikin kayak pusing lah atau apa gitu. Oh, mungkin hambatannya waktu belajar ya, karena saya kan masuk Mapel per kelas-kelas itu dan bimbingan juga. Nah, di sana kita bisa manage atau mengatur waktu kita kapan belajar dan kapan untuk pembinaan. Nah, di sana sih. Dan stres juga itu bisa. Stres mungkin. Oke, tapi pernah nggak sih sampai kayak ngeluh, aduh kayaknya nggak bisa deh nih? Oh, sering kali mengeluh, sering kali nyadar diri bahwa diri saya mungkin saya tidak bisa di bagian ini. Ternyata ada guru yang motivasi saya sehingga bismillah bisa. Bisa. Iya. Tapi benar-benar sampai kayak di fase yang udah nyerah aja lah gitu. Oh, belum sih, baru sedang aja. Oke, berarti masih bisa melewati ya, kayak gitu. Tapi pernah nggak sampai kayak teman-teman bilang kayak, udahlah kalau misalkan emang nggak bisa nggak usah dipaksain atau apalah kayak gitu? Oh, nggak pernah sih. Soalnya teman-teman sekolah saya dan luar sekolah mensupport saya sih. Waktu pembinaan, belajar apapun, dia support dukung saya sehingga tumbuh rasa semangat yang baru. Oke, tadi kalau misalkan ngomong persiapan KSM, tadi kamu udah jelasin beberapa ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kamu tahu untuk mengikuti ajang-ajang kayak gini nih untuk kimia itu sebenarnya udah dari kapan sih?
Sebenarnya sih dari waktu kelas 10 semester 2. Oke. Udah pernah ikut lomba apa aja? Ikut lomba OSN, Myras sama naik Myras iya, tapi gagal waktu itu yang region pertama. Langsung ikut KSM ini. Oke, tapi emang udah ada ketertarikan di kimia ya? Iya, sudah. Mungkin dari keluarga pernah ada yang emang jago di kimia juga atau emang tiba-tiba kamu aja gitu? Enggak. Saya ngikutin sebenarnya pilih kimia itu dari kata hati sebenarnya. Iya, saya bingung soalnya begitu banyak pelajaran yang saya sukai sehingga memutuskan hatinya berbicara kimia, langsung pilih kimia itu. Oke, tapi tanggapan keluarga gimana sih ketika kamu nih tiba-tiba kepilih jadi ikut KSM nasional gitu? Pasti bangga ya, bangga dan senang untuk saya. Nge-support kamu berarti? Iya, setiap hari. Gitu, berarti dari kamu les atau apapun di sekolah, keluarga juga sudah sangat mendukung apapun yang kamu pilih ya berarti? Kayak gitu, tapi maksudnya gimana ya, kalau misalkan kimia ini kan nggak semua orang bisa, apalagi kamu tiba-tiba nih kepilih nasional nih, bebannya berat banget nggak sih buat kamu, apalagi mungkin waktu ke kabupaten itu bebannya nggak seberapa karena cuma se-Kabupaten Karangasem saja, tapi kalau sudah ke nasional kan se-Indonesia pasti belajarnya itu sampai nervous, tidak percaya diri untuk bisa ke nasional ini, apalagi bertarung sama se-Indonesia. Oh ya, tadi aku mau tanya, ini kan kamu tadi ada persiapan sebelum KSM itu kan ya? Persiapan kamu untuk mengikuti KSM nasional ini dari lesnya segala macam belajar itu kurang lebih berapa lama sih? Nggak terhitung sih, nggak ngitung jam. Pokoknya sesuai mood aja. Oh gitu. Yeah. Tapi apa ya? Kamunya juga enjoy kan dalam hal ini? Iya. Yeah. Nah, kamu sendiri yakin nggak nih kamu bisa jadi juara di KSM ini? Bismillah pasti. Minta doa keluarga juga nggak? Minta setiap hari, mungkin kan karena dia di Bali dan saya di Jakarta, mungkin kita PC atau telepon sama ibu atau bapak. Oh, selalu kontek-kontekan ya? Iya. Nah, kamu nih pesan-pesan kamu nih, kesan kamu nih selama kamu jadi peserta KSM gimana sih? Mungkin kamu juga bisa ngasih motivasi nih ke teman-teman, mungkin nanti ada yang tertarik untuk ikut KSM juga, apalagi di bagian kimia. Kamu kasih tahu sih apa aja sih yang harus mereka persiapkan atau segala macam. Kesan pesan saya mengikuti ini mungkin yang pertama menyenangkan, dan fasilitas di sini untuk dari penginapan dan dari cara penginapan itu sangat sempurna menurut saya. Nah, untuk terkait dengan mengikuti kimia itu harus dipersiapkan menurut saya diri sendiri apa yang disukai dan tidak memaksa mengikuti haknya. Misalkan kalau saya nih contohnya sendiri suka kimia, berarti ke kimia saja. Tidak misalkan kamu pilihnya matematika tapi tidak ikuti apa kata diri kita sendiri. Jadi intinya tidak memaksakan ya? Iya, tidak maksa. Nah, sekarang kita coba bahas tentang Bali nih. Kamu kan dari Bali nih. Kearifan lokal apa sih yang ada di Bali? Coba kasih tahu lah ke teman-teman gitu, biar teman-teman tahu nih, wah apa sih yang menonjol di Bali gitu. Mungkin yang paling menonjol di Bali yang pertama itu pariwisata yang ada di Denpasar Kuta itu paling terkenal. Pasti karena berbagai macam dari negara turis yang itu berwisata ke sana. Makanya karena Bali pasti terkenal dengan Bali itu pasti pariwisata yang terkenal, makanya. Benar, karena bahkan orang dari luar aja ngiranya Bali ibu kotanya kadang, karena Bali sangat menonjol kan. Iya kayak gitu. Tapi nih kalau dari makanan-makanan nih, ada nggak sih kamu kayak ngasih tahu teman-teman kayak ini makanan paling enak di Bali gitu? Makanan Bali kan pasti ciri khasnya oleh-oleh itu pia susu. Oh ya. Kalau makan daerah ada serombotan, pecel. Ada pecel juga? Ada pecel. Pecelnya kayak gimana nih? Kan kalau misalkan di Jawa kalau nggak salah itu pecelnya pecel sayur ya? Iya, pecel sayur. Kalau di sana sama? Sama, tapi ditambah sambal kacang yang sudah di blend. Oke. Nah tadi pertama sebelum pecel itu kamu? Serombotan. Nah serombotan tuh kayak gimana tuh? Serombotan banyak, ada kecambah yang ada, setelah itu ada kelapa yang sudah diparut dan diisi cabai, langsung tinggal ditaburin itu aja. Sama campuran berbagai sayur-sayuran. Oke, sering bikin itu di rumah? Nggak, beli di warung. Kalau misalkan lebaran, kan kita kan kalau misalkan orang lebaran nih ya, biasanya tiap kota tuh beda-beda makanan khasnya. Kalau di Bali apa sih, kan kalau misalkan di sini tuh ada yang opor, harus ada opor nih kalau lebaran, ketupat atau apa. Nah kalau di Bali nih biasanya ciri khasnya apa sih? Karena saya bertempat tinggal di Karangasem Kecang Islam, pasti kalau misalkan ada Idul Fitri, Idul Adha, pasti yang paling utama pasti harus ada ayam, telur, sambal.
Ketupat, bantal itu. Aku mau kasih tanya terakhir nih. Jarak kamu dari rumah ke sekolah tuh berapa lama? Berapa ya? Sekitar 15 menit. Oke, teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol santai nih sama Mas Alan dan kita udah tahu banyak banget informasi-informasi menarik nih seputar KSM dan juga apa aja yang ada di Bali kayak gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, makasih banget nih udah mau nontonin podcast kita hari ini. Semoga buat Mas Alan, semoga bisa lancar KSM-nya, bisa menjadi juara dan semoga KSM ini bisa menjadi apa ya? Motivasi buat teman-teman yang di rumah dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sampai sekian aja podcast kita hari ini. Jangan lupa nonton di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.